Pemirsa, setelah sekian tahun kita pahami bahwa negara di dunia dengan populasi terbanyak adalah China, yakni 1,411 miliar jiwa sampai dengan tahun 2022. Nah, kini populasi China dikabarkan menurun untuk pertama kalinya sejak tahun 1961 silam. Ini tercatat sebagai perubahan bersejarah yang diperkirakan akan menandai dimulainya periode panjang penurunan jumlah warga dan melihat India akan menjadi negara terpadat penduduk di dunia tahun 2023 ini. Populasi China menyusut dan akan segera digantikan dengan negara kedua populasi terbanyak yang tadi saya sebutkan yaitu India. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Saya akan coba jabarkan dalam India kalahkan China sebagai negara populasi terbanyak di dunia. Kita masuk ke slide pertama. Biro Statistik Nasional China mengumumkan bahwa China tercatat memiliki 1,41175 miliar penduduk di akhir tahun 2022. Dan jumlah itu tercatat menurun jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya di angka 1,41260 miliar penduduk. Angka kelahiran di China tahun 2022 lalu juga tercatat mencapai 6,77 kelahiran per 1.000 orang. Angka itu juga tercatat menurun jika dibandingkan di tahun 2021, yakni 7,52 kelahiran per 1.000 orang. Angka kelahiran tahun 2022 itu juga tercatat sebagai angka kelahiran paling rendah sepanjang sejarah China. Kemudian kalau untuk angka kematian sendiri, ini China melaporkan 7,37 kematian per 1.000 orang. Dan ini terjadi tahun 2022, tercatat sebagai angka kematian tertinggi sejak tahun 1976. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 ini meningkat di 7,18 kematian per 1.000 orang. Nah, sebagian besar penurunan demografi merupakan dampak dari kebijakan satu anak atau one child policy yang diberlakukan China antara tahun 1980 hingga tahun 2015. Kemudian juga sangat tingginya biaya pendidikan yang membuat banyak warga China tidak memiliki lebih dari satu anak atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Belum lagi kebijakan no COVID policy yang diberlakukan secara ketat oleh China selama 3 tahun terakhir. Ini juga menjadi pemicu kerusakan pada prospek demografi yang suram di negara tersebut. Padahal pemerintah China sudah memberikan insentif pengurangan pajak, cuti kehamilan yang lebih panjang dan juga subsidi perumahan. Sekarang lantas pertanyaannya saya putar, mengapa populasi di India bisa meledak bahkan mendahului Cina? Saya jabarkan di slide berikutnya. Ada beberapa hal yang diterapkan di China dan juga India yang sedikit banyak bisa menggambarkan alasan penurunan dan pertambahan populasinya. Saya mulai dari China terlebih dahulu ya. Tadi saya sempat sebutkan sejumlah insentif karena memang China menghadapi sejumlah masalah. Di antaranya adalah angkatan kerja yang menua dengan cepat, ekonomi yang melambat sehingga beban ekonomi memiliki anak dan biaya sehari-hari akan meninggi. Serta ada juga kultur bekerja 996 alias mereka akan bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam dan selama 6 hari seminggu. Jadi liburnya cuma 1 hari. Nah, inilah yang menyebabkan warganya terasa terhalang untuk membina keluarga. Karena alasan ini juga akhirnya pemerintah memberikan sejumlah insentif. Nah, sebelumnya China juga pernah memiliki kebijakan satu anak, namun sempat dilonggarkan dan itu pun tidak bisa menaikkan jumlah populasi di China. Untuk menyiasati hal ini, kota-kota di seluruh negeri telah mengumumkan insentif uang tunai baru untuk mendorong pasangan agar memiliki lebih banyak anak. Salah satu contohnya saja, misalkan di Shenzhen. Pasangan yang memiliki anak ketiga atau lebih di kota itu akan memenuhi syarat untuk tunjangan tunai sebesar 19.000 yuan atau 43 juta rupiah sampai anak tersebut berusia 3 tahun. Lumayan kan? Nah, kalau di Jinan, ibu kota provinsi Shandong Timur, ibu yang melahirkan anak kedua atau ketiga tahun ini akan menerima subsidi pengasuhan anak sebesar 600 yuan, yaitu 1,3 juta rupiah setiap bulan sampai ia berusia 3 tahun. Dan sebenarnya masih banyak insentif lain yang juga ditawarkan oleh setiap negara. Sementara kondisinya di India adalah kenapa populasinya meledak? Karena populasi di India diperkirakan ini akan tembus sampai dengan 273 juta selama periode 2022 sampai dengan 2050. Ya, dan ada sejumlah alasan kenapa India populasinya berkembang cepat. Di antaranya adalah pertumbuhan wanita usia produktif
yang cukup tinggi sehingga memicu angka kelahiran yang tinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tentu juga berpengaruh bagi perekonomian di India dan menjadi tantangan bagi pemerintah India. Alasan kedua adalah pendapatan per kapitanya yang rendah. India sebenarnya merupakan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam PDB. Dan ini diukur dari segi purchasing power parity atau PPP atau juga paritas daya beli. Namun PDB tersebut masih dibagi dengan padatnya jumlah penduduk di India dan menyebabkan pendapatan per kapita India masih sangat rendah yaitu 3.262 dolar Amerika Serikat. Hitungan pendapatan per kapita yang rendah ini menyebabkan India belum bisa dikategorikan sebagai negara kaya. Dan ada juga alasan lain adalah kasta. Ini yang paling berpengaruh. Di mana kasta yang berlaku di India ini membuat warganya terbagi dalam beberapa kelas sosial. Bagi yang kelas sosialnya tinggi akan mendapatkan edukasi yang layak. Sementara yang rendah belum tentu bisa mendapatkan edukasi yang benar. Nah, edukasi inilah yang juga membawa dampak bagi India sehingga tidak semua orang teredukasi bagaimana memiliki keluarga yang ideal. Nah, kalau ini berdasarkan faktor eksternal. Sementara kita sekarang akan lihat bagaimana bentuk piramida populasinya. Kalau dari piramida populasi ini, China dan India memang berbeda. China memiliki piramida populasi yang berbentuk stasioner. Ya, stasioner ini menandakan apa? Jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Umumnya disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian yang juga rendah. Sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Nah, negara dengan piramida stasioner ini memiliki pertumbuhan yang sangat lambat. Piramida ini juga bisa ditemukan untuk negara Inggris dan Amerika Serikat dan biasanya negara-negara maju. Nah, berbeda dengan India. Kalau untuk India ini memiliki populasi piramida yang berbentuk ekspansif atau yang biasa dikenal juga dengan piramida muda. Ya, piramida muda untuk India. Nah, ekspansif ini menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan bertumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Kalau tadi ini kan usia muda dan tua sama ya. Berarti angka kelahirannya di sini tinggi dan tingkat kematian bayi juga rendah. Piramida ini juga dialami oleh Indonesia, Malaysia, Filipina. Biasanya adalah negara-negara berkembang. Inilah alasannya kenapa India juga bisa menjadi negara yang populasinya meledak. Nah, sekarang apa yang bisa terjadi nih kalau India makin padat sementara China populasinya berkurang? China sudah pasti tidak ada penerus, artinya jumlah lanjut usia di China akan semakin tinggi. Jika demikian, maka China harus mengganti usia pensiun bagi wanita di 50 sampai dengan 55 tahun dan pria di 60 tahun. Selain itu, China juga akan terdampak dari sisi perekrutan tentara. Ya, Partai Komunis China akan menghadapi tantangan untuk merekrut tentara baru di mana Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA sekarang ini saja memiliki 2 juta orang saja. Selain itu, tenaga kerja yang menyusut dapat membuat pemulihan menjadi lebih menantang. Belum lagi sistem jaminan sosial China yang kemungkinan akan mengalami tekanan karena ada lebih sedikit pekerja yang mendanai hal-hal seperti pensiun dan juga perawatan kesehatan. Karena memang permintaan untuk layanan ini melonjak karena memang dipengaruhi oleh populasi yang mulai memutih. Dan akan ada lebih sedikit orang yang merawat orang tua karena yang muda akan sibuk mengurus diri sendiri ataupun orang tua mereka sendiri. Nah, apakah ada nih dampaknya dari penyusutan China ini ke dunia? Tentu ada. China menopang ekonomi dunia besar-besaran, kita ketahui hal itu. Nah, dari pandemi saja yang negaranya menerapkan zero COVID policy saja sudah mempengaruhi supply chain dunia. Nah, kalau warganya menyusut, artinya permintaan juga akan menyusut ke negara lain. Jadi akan berpengaruh di supply chain. Sementara kalau India harusnya sebenarnya bisa membawa dampak baik bagi perekonomian dengan makin banyaknya jumlah orang. Tapi yang paling dikhawatirkan adalah ancaman pengangguran yang makin tinggi di India. Apalagi menurut data yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada 2021, jumlah populasi usia kerja di India itu lebih dari 900 juta. Pemerintah India pernah memperkirakan jumlah ini bakal bertambah dan akan mencapai lebih dari 1 miliar pada dekade berikutnya. Ia mengakui sebetulnya ancaman ini bisa diantisipasi jika pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Tapi masalahnya data menunjukkan bahwa keinginan warga India untuk mencari pekerjaan makin rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan dan juga upah yang rendah. Dan berdasarkan data dari Bank Dunia pada tahun 2021, tingkat partisipasi kerja di India hanya 46%.
tingkat partisipasinya hanya 46% untuk di India. Sementara kalau di negara lain dibandingkan dengan China dan Amerika Serikat, China sendiri mencapai 68%. Kalau di Amerika Serikat ini mencapai 61%. Ya, dan untuk pekerja wanita ini jumlahnya juga lebih memprihatinkan. Tingkat partisipasi kerja perempuan India hanya 19% pada 2021. Angka ini turun dari sekitar 26% di tahun 2005 lalu. Nah, sebenarnya negara China dan India punya kesamaan, yaitu memang negaranya sejak zaman dahulu kala sudah banyak dihuni oleh masyarakat. Jadi ya memang akan selalu banyak penduduknya. Terlebih secara geografis juga, India dan Tiongkok mempunyai tanah yang subur dan juga luas dengan musim yang cenderung tidak ekstrim. Tidak seperti wilayah di Timur Tengah yang sangat panas ataupun di Eropa yang mempunyai 4 musim. Mereka juga mempunyai banyak sekali sungai besar yang mampu mengairi lahan pertanian sehingga maju di bidang agrikultur dan juga bisa menghasilkan banyak makanan untuk kebutuhan pangan yang stabil sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup penduduk. Tapi tentu kekurangan populasi di China akan lebih bisa dirasakan oleh warga dunia ketimbang peningkatan populasi di India. Meskipun dampak ini tidak akan langsung dirasakan dalam waktu yang singkat ya. Gak kebayang ya pemirsa, kita di Indonesia aja udah berasa banyak banget orang, gimana ya kalau melihat padatnya China dan juga India.